Di bulan ini juga November kita akan mengikuti pilihan daerah, pilihan bupati dan pilihan gubernur. Karena itu apa yang penting untuk selalu kita ingat tentang nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran dan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ikatan persatuan dan persaudaraan yang telah indah ini menjadi rusak karena pilkada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan ikatan Allah dan jangan sampai kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Di antara cara supaya kita selalu terjaga kesatuan, persatuan dan persaudaraan harus selalu kita ingat. Karena itu disebut wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah selalu nikmat yang telah Allah berikan pada kalian semua. Idh kuntum a'da'an, ketika dulu di zaman jahiliyah umat tercerai-berai antar suku, antar golongan, antar perbedaan keyakinan, selalu berseteru, berselisih dan bertengkar. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah melembutkan hati kalian sehingga yang awalnya berseteru menjadi bersaudara. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka kalian semua kaum muslimin menjadi bersaudara. Maka inilah pesan yang terus harus kita jaga, karena jangan sampai persaudaraan yang telah terbina ini menjadi rusak. Kita berharap persaudaraan antar umat Islam dan antar seluruh warga negara ini terjalin abadi, bahkan persaudaraan, perseduluran ini terus berlanjut sampai nanti kita berada di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kapan kita tidak berpegang pada tali Allah dan tali sesama manusia, maka dipastikan kita berada dalam kondisi kehinaan. Duribat alaihimud dillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dua tali inilah yang akan mengantarkan kita terbebas dari kondisi kehinaan menuju kebahagiaan, berpegang teguh pada Allah dan ikatan persaudaraan sesama manusia. Dalam haji wada Rasulullah berpesan, dan semua pesan-pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi ketika melaksanakan haji yang terakhir di akhir hayat beliau menjadi semacam wasiat, pesan wasiat. Apa diantaranya? Rasulullah bersabda, al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati adalah orang yang bisa memastikan selamat dengan lisannya dan tindakannya tidak menyakiti orang lain. Maka inilah kesempatan yang baik kita muhasabah, introspeksi. Apakah ada di antara tindakan kita? Bisa jadi kita sedang mendukung satu pasangan, tetapi sementara kita ingin mengajak orang untuk memilih pasangan yang kita pilih, kita entah sengaja atau tidak menjelek-jelekan baik dengan lisan, tutur kata yang menyakitkan orang lain, apalagi dengan perbuatan, berbagi berita hoax, fitnah. Itu tidak mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Karena itu sekali lagi, jaga lisan, jaga perbuatan. Hanya dengan demikian kita bisa menjadi al-muslim. Al-muslim, kata Rasulullah, man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Kalau ada di antara tutur kata kita, perbuatan atau gerakan tangan kita yang menyakiti, merugikan orang lain, maka jangan menyebut diri kita muslim. Orang Islam sejati tidak pernah menyakiti siapapun dengan lisan dan perbuatannya. Banyak-banyak teladan kita dapati
Bukan hanya dari baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau itu menyatukan kaum muslimin. Sebagian datang dari Mekah disebut dengan muhajirin, kaum imigran. Begitu datang sampai Madinah oleh penduduk pribumi, mereka tampil menjadi penolong. Karena itu disebut Al-Ansor, golongan Ansor. Ada satu sahabat yang ingin saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Ada seorang sahabat dari Mekah, kaya raya konglomerat, namanya Abdurrahman bin Auf, ingin berangkat hijrah ke Madinah, tapi belum sempat berjalan jauh, dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy dan mengatakan, Abdurrahman, kalau kau ingin berangkat ke Madinah, berangkatlah, tapi tinggalkan seluruh harta kekayaanmu. Maka orang beriman yang kuat, komitmennya tetap berangkat meskipun seluruh hartanya ditinggalkan di Mekah. Dia berangkat sendirian tanpa harta benda, bahkan istrinya pun tidak mau ikut berangkat, tidak membawa harta benda, seluruh kekayaannya yang melimpah ditinggalkan di Mekah. Maka begitu dia sampai di Madinah, dia menjadi orang paling miskin di kota Madinah karena tidak membawa apa-apa. Tapi lihatlah betapa indahnya cara Islam. Nabi mengajarkan kita tentang persaudaraan yang indah. Maka dikatakan, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai Abdurrahman bin Auf. Aku tahu waktu kau di Mekah menjadi saudagar kaya raya, dan hari ini kau memilih untuk berangkat hijrah tanpa membawa sedikit pun harta benda yang kau miliki. Maka sekarang aku persaudarakan engkau dengan sahabat Ansar, namanya Sa'ad bin Rabi. Tidak ada hubungan keluarga, tidak ada pertalian darah, tapi Islam menyatukan dua orang yang baru bertemu itu mengalahkan saudara. Maka apa kata Sa'ad? Terima kasih, aku bahagia ketemu engkau wahai Abdurrahman bin Auf. Jangan bersedih hati, meskipun engkau hari ini tidak punya apa-apa. Aku bersyukur telah diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah. Maka kebunku yang ratusan hektar akan aku bagi dua, separuh untukku dan separuh aku berikan kepadamu. Dan aku memiliki dua istri yang solihah dan cantik. Lihatlah mana di antara kedua istriku yang engkau senangi, segera akan aku ceraikan dan aku nikahkan engkau dengan salah satu istriku. Betapa indahnya persaudaraan yang dibangun oleh Islam, diteladan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi saya tidak bisa membayangkan kalau tawaran itu disampaikan untuk bapak-bapak. Bisa jadi tawaran itu segera diterima. Dapat puluhan hektar kebun kurma, kebun anggur, dan satu istri yang cantik. Tapi apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Dia mengatakan, terima kasih wahai saudaraku Sa'ad bin Rabi. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Tapi mohon maaf, aku tidak bisa menerima tawaranmu. Cukup tunjukkan aku ainal aswaq, di mana letak pasar. Inilah karakter seorang yang punya iman yang kuat, bahkan menjaga tangannya dari menerima. Maka dalam konteks pilkada, pilgub, jangan sampai kita menggadaikan pilihan idealisme memilih pemimpin yang adil dan berkarakter hanya gara-gara kita menerima uang yang tidak berapa nilainya. Malu kita dengan kisah Abdurrahman bin Auf. Bukan hanya 100.000, bukan hanya 200.000, puluhan hektar dan seorang istri ditolak. Dia tumbuh menjadi pengusaha dari nol. Maka hari itu ditunjukkan letak pasar, dan dia tidak waktu lama, hanya dalam 3 tahun menjadi pengusaha sukses dan kaya raya. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah, kapan kita ingin memilih seorang pemimpin, pemimpin yang cerdas memilih berdasarkan alasan-alasan yang rasional, bukan alasan yang emosional. Dan memang baiknya orang yang memiliki amanah dan kompetensi, baiknya harus maju. Karena itu, baik di Jawa Tengah, calon gubernur, wakil gubernur, maupun di Kudus, bupati dan calon wakil bupati, orang-orang yang sudah kita kenal, maka kita harus mensupport. Itulah yang ditelankan Nabi Yusuf alaihissalam ketika melihat negeri Mesir dalam kondisi krisis pangan, maka beliau maju dengan mengatakan, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Tidak ada yang salah dengan majukan diri, maju sebagai pemimpin, tapi perhatikan redaksinya. Ij'alni ala khazainil ardi,
Pilihlah aku, jadikan aku sebagai orang pemimpin yang bisa menjaga perbendaharaan bumi. Ini hafidun, karena sesungguhnya aku ini hafidun, orang yang bisa menjaga amanah. Alimun, orang yang punya pengetahuan. Jadi amanah dan kompetensi itulah syarat menjadi seorang pemimpin. Tanpa menyebut kesalahan, keburukan orang lain atau jalan lain. Hal yang sama kita juga bisa belajar banyak dari perintah yang diturunkan Allah dari langit ketika menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datang kepada Fir'aun. Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Seorang raja yang begitu pecat. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pesannya bersifat politis. Musa berangkat, datangi Fir'aun, innahu tagha, karena dia seorang raja yang zalim. Tapi sementara perintah untuk datang berdakwah atau melawan Fir'aun itu disertai dengan pesan yang indah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa pesan dari Allah? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yahsa. Wahai Musa dan Harun, berangkatlah datang ke Fir'aun, tapi jangan lupa kalian harus bertutur kata kepada dia, qawlan layyina, dengan tutur kata yang lemah lembut. Yang diperintahkan Musa dan Harun disuruh berbicara tutur kata yang lemah lembut kepada siapa? Kepada Fir'aun. Maka saudara-saudaraku semua yang saya sayangi, mari kita introspeksi dan muhasabah. Kalau ada di antara kita kemarin-kemarin menutur kata yang tidak baik lewat tulisan atau lewat lisan, apakah kau menganggap lebih mulia ketimbang Nabi Musa, dan orang yang kau caci maki, yang kau hina itu lebih buruk ketimbang Fir'aun? Kita harus malu. Bahkan kepada Fir'aun pun Musa diperintahkan untuk bertutur kata yang lemah lembut. Inilah pesan yang indah dari agama Islam. Sehingga dari mimbar Masjid Al-Quds kami mengajak kepada semua masyarakat Kudus, dan di mana saja, mari kita ikuti pilihan daerah 27 November dengan senang hati dan yang gembira. Jangan sampai bisa jadi calon yang kau dukung menang, tapi kau kehilangan 1000 teman. Ini waktu yang singkat, hanya 5 tahun, dan persaudaraan kita harus benar-benar kita jaga sampai berlanjut di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan ini penting untuk saya sampaikan karena kami mendapati berapa banyak di komunitas-komunitas, termasuk di grup-grup WA, sesama teman, bahkan sesama santri, sesama orang-orang yang harus mulia memberikan keteladanan, tapi saling caci maki. Mari berhenti, mari kita kembali pada nilai Islam yang indah. Faqula lahu qawlan layyina, tutur katalah yang lemah lembut. Sehingga teman demikian kita termasuk orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi ketika haji wada, al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati pantang menyakiti orang lain, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.